Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan di semester 2. Di semester 2 ini kita hanya akan mempelajari satu bab, yaitu tentang distribusi peluang binomial, kemudian distribusi normal dan uji hipotesis. Nah, sebelum ke materi ini, Ibu akan mengulang sedikit materi peluang suatu kejadian. Itu kalau tidak salah udah pernah kalian pelajari di SMP ya. Kita lihat dulu. Ibu akan mengulang sedikit. Peluang suatu kejadian. Nah, mengenai pengertiannya apa, kemudian beberapa istilah di dalamnya juga pengertiannya itu Ibu tidak jelaskan lagi karena udah kalian pelajari di SMP. Jadi Ibu langsung masuk ke contoh soal. Nah, misalnya ada permasalahan seperti berikut. Nanti ada 3 contoh soal yang Ibu akan kasihkan. Sebuah mata dadu dilempar 1 kali. Pertanyaannya, berapa peluang muncul sisi mata dadu angka genap? Nah, sebelum menentukan peluangnya, maka kita akan mendata dulu anggota-anggota ruang sampel. Nah, ruang sampel di sini dilambangkan dengan huruf S. Nah, ruang sampel dari sebuah mata dadu itu, sisi mata dadu itu kan ada 6, maka ruang sampelnya adalah angka 1 sampai 6. Setelah menentukan anggota ruang sampel, berarti kita bisa menghitung berapa jumlah anggota ruang sampel. Berarti NS itu adalah simbol untuk jumlah anggota ruang sampel. Berarti NS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian supaya tidak panjang bahasanya, kita akan memisalkan dulu kejadian muncul sisi mata dadu angka genap itu kita misalkan adalah K. Nah, variabel yang lain boleh, tidak harus K, bisa A, bisa B, bisa Z, dan seterusnya, asal jangan S, supaya tidak sama dengan sampel. Jadi, kita misalkan K, maka kita bisa mendata anggota dari kejadian K. Kejadian K itu kan muncul sisi mata dadu angka genap, maka sisi angka genap pada dadu itu ada angka 2, 4, 6. Nah, ini anggotanya, maka jumlah anggotanya ada berapa? Ada 3. Nah, kita bisa menentukan peluang muncul sisi mata dadu angka genap atau peluang dari kejadian K. Itu dirumuskan jumlah anggota kejadian K dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel. Nah, berarti NK kita 3, NS kita 6. Berarti hasilnya adalah 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Sehingga kita tarik kesimpulan, peluang muncul sisi mata dadu angka genap itu adalah 1/2. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, Ibu pindah. Alat peraganya adalah 2 buah mata uang logam. Kalian langsung bayangkan mata uang logam itu seperti apa. 2 buah mata uang logam dilempar 1 kali. Pertanyaannya, berapa peluang muncul sisi yang berlainan? Nah, mata uang logam itu kan sisinya hanya ada 2. Nah, di sini disepakati sisi gambar dan sisi angka. Untuk memudahkan membuat ruang sampel, sebaiknya kalian gunakan tabel. Jadi di sini ada koin yang pertama atau mata uang yang pertama, ini mata uang yang kedua, angka gambar. Maka ketika mereka dilempar secara bersamaan 1 kali, berarti kemungkinan pertama mata uang yang pertama muncul angka, mata uang yang kedua muncul angka, sehingga terjadilah angka-angka dan seterusnya. Berarti ada 4, bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Nah, ini ruang sampelnya. Nah, berapa jumlah anggota ruang sampelnya? Ada 4. Sehingga bisa kita tentukan nanti peluangnya. Kemudian tadi seperti yang di atas, kita memisalkan dulu kejadian muncul sisi yang berlainan itu adalah K, kita seragamkan saja dengan yang di atas, maka kita bisa mendata kejadian K itu anggotanya adalah berlainan, maksudnya koin yang pertama angka, koin yang kedua gambar. Pokoknya mereka berlainan atau sebaliknya. Berarti kan hanya ada 2 nih yang berlainan nih. Berarti kalau bukan AG ya GA. Nah, maka jumlah anggota dari kejadian K adalah 2. Nah, seperti tadi bisa kita tentukan peluang muncul sisi yang berlainan adalah, berarti peluang kejadian K itu sama dengan NK per NS, berarti 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga.
contoh soal yang ketiga, Ibu pindah lagi alat peraganya, yaitu ke seperangkat kartu bridge. Kartu bridge itu biasa kalian kenal dengan kartu remi ya. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak, berarti ngambilnya tidak boleh milih-milih, sembarang ngambilnya. Pertanyaannya, berapa peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 5? Nah, catatan di sini kartu joker itu tidak termasuk, jadi tidak dipakai kartu jokernya, hanya kartu yang bernomor angka 2 sampai kartu as. Nah, kalian bisa hitung berapa jumlah semuanya. Oke. Baik, nah untuk ruang sampel kita tidak mungkin menuliskan mendata satu-satu karena ruang sampelnya banyak sekali kan. Seperti kalian ketahui di kartu bridge itu ada dua warna, merah dan hitam. Kemudian merah itu ada dua jenis, hitam itu ada dua jenis ya. Ada keriting, ada apa, ada love, ada segala macam ya. Nah, jadi kita langsung membayangkan saja kartunya seperti apa dan langsung kita menentukan jumlah anggota ruang sampelnya, karena ruang sampelnya tidak mungkin kita data satu persatu. Bisa sih tapi tidak efektif ya. Baik, karena di sini joker tidak ikut, berarti hanya kartu yang bernomor angka 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian J, Q, King sama as. Nah, kalian bisa hitung kartu yang bernomor 2. Oke, kita lanjutkan. Berarti kartu yang bernomor dari angka 2 sampai as bisa kita hitung itu berjumlah 13 kartu. Nah, 13 kartu itu maka kita kalikan dengan 4 jenis kartu, di mana ada 2 jenis merah dan 2 jenis hitam. Jadi seluruh dari seperangkat kartu bridge itu ada 52 kartu yang kita mainkan, sehingga bisa kita tentukan anggota dari ruang sampelnya adalah 52. Nah, kemudian pertanyaannya tadi kan berapa peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 5. Kita misalkan dulu. Misal kejadian kartu bernomor kurang dari 5 itu adalah K, maka yang kurang dari 5 itu berarti kan 4, 3, 2. Ya, 4, 3, 2. Satu tidak ada ya, jadi as itu bukan satu, ingat as ya, as. Jadi yang bernomor 1 itu kartunya tidak ada, berarti dimulai dari yang kurang dari 5 itu 4, 3, 2, berarti ada 3 kartu yang kurang dari 5. Nah, 3 kartu yang kurang dari 5 harus kita kalikan dengan 4 karena ada 4 jenis tadi itu dalam satu perangkat kartu bridge-nya. Berarti jumlah dari anggota kejadian K itu ada 12. Nah, kita bisa menghitung peluang terambilnya kartu bernomor kurang dari 5. Seperti tadi, berarti rumusnya adalah PK sama dengan NK per NS. Berarti sama dengan NK-nya 12, NS kita tadi 52. Jadi 12 per 52 sama-sama kita bagi berapa ya? Bagi 4 ya. 12 bagi 4 dapat 3, 52 bagi 4 dapat 13. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 per 13. Oke, itulah 3 contoh dari peluang suatu kejadian. Ya, 3 contoh dari peluang suatu kejadian. Mengapa Ibu ulang? Karena peluang suatu kejadian ini akan kalian pakai pada saat kita mempelajari materi kita yang di depan tadi. Distribusi peluang binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Jadi kalau kalian menentukan peluang suatu kejadian saja tidak bisa, maka materi yang akan kalian pelajari kalian akan mendapatkan kesulitan. Baik, itu tadi ada 3 buah contoh peluang suatu kejadian. Nah, Ibu akan mengecek dulu apakah kalian paham atau tidak. Di sini ada 3 buah soal. Nah, ini tingkat kesulitannya Ibu tingkatkan ya. Tadi di contoh soal mata dadunya 1. Sekarang mata dadunya 2. Kemudian tadi uang logamnya 2. Nah, di sini di soalnya Ibu tambah mata uang logamnya 3. Yang tadi seperangkat kartu bridge-nya tidak Ibu ubah karena tetap ya. Tadi seperangkat kartu bridge, yang contoh yang ketiga juga seperangkat kartu bridge. Baik, ini perhatikan soalnya baik-baik. Nanti di grup pun akan Ibu fotokan, akan Ibu kirim ke grup ini soalnya.
Sebagai tes awal, kalian kerjakan 3 soal ini ya. Nanti pengumpulannya kapan, pengerjaannya di mana, Ibu infokan di grup. Baik, sampai di sini dulu materi pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.